Hai, jumpa lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan semua sehat selalu, bahagia selalu. Kas badan, amin. Swaha. Ngobrol lagi ya tentang Nusantara, tentang Pancasila. Walau udah kurang begitu semangat rasa-rasanya akhir-akhir ini, malah bertepatan pada hari ini, hari Pancasila ya, hari lahirnya Pancasila, yang kita udah sepakati yaitu tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Walaupun kadrun pada teriak-teriak itu bukan hari lahir Pancasila bangsa Indonesia, yang dihokkan, difitnah, dikata-katain bahwa itu adalah punya PKI lah. Kadrun lambe kadrun itu memang sangat kurang ajar, yang hanya berusaha untuk membuat gaduh negara Indonesia. PKI-nya ya kadrun itu ya, bikin gaduh, memprovokasi rakyat Indonesia. Semua yang sudah disepakati bersama itu diobrak-abrik lagi. Itulah kadrun. Wah, jiwa-jiwa yang kotor itu loh. Sesuai dengan namanya, kadarun itu kotor. Jiwanya penuh benci dengan negara Indonesia. Nah, udah mendalik. Sekafir-kafirnya, yang benar-benar kafir yaitu tertutup hatinya. Untuk berbuat baik itu tertutup. Untuk membuat agar negara Indonesia damai itu tertutup. Pokoknya berusaha untuk membuat negara kita gaduh. Itu tujuan kadrun. Otaknya itu. Cuma seperti itu otaknya itu. Jadi kalau udah negara geger gitu, wah mereka itu gembira ria. Itulah keberhasilan mereka. Apa enggak iblis namanya itu? Kasihan iblisnya sampean kalau saya samakan dengan kadrun. Iblis lebih suci daripada kadrun manusia yang punya hati busuk macam itu. Jadi saya banyak komen-komen tuh ya. Saya katakan bahwa malaikat sama iblis itu sangat luar biasa dalam bertuhannya. Justru manusia tuh kalah sebetulnya. Makanya iblisnya nggak terima ketika manusia lebih dimuliakan sama Tuhan. Bersama Tuhan akhirnya iblis dikasih tugas itu tadi. Ya udah, coba kamu rayu manusia. Buktikan kalau omongan kamu bener, Iblis. Nah, bener. Orang yang sombong, yang berhati busuk itu adalah bukti keberhasilan iblis. Bukti iblis bahwa kata-kata iblis itu bener. Drone. Dengarkan drone ke drone. Akalnya dipakai drone kadrun. Ya wes. Udah nggak usah dipikirkan lagi, nggak usah peduli dengan kadrun yang berusaha untuk tidak mau memakai 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Orang di mana-mana yang namanya segala sesuatu ya lahir dulu baru dipakai. Macam nama Melati, ya lahir dulu nama Melati baru Melati tadi dipakai tugas apa gitu. Ya ini tugasnya bengok-bengok seperti kan bukan langsung bertugas bengok-bengok. Lebih dulu saya lahirkan nama Melati itu segala sesuatu semuanya seperti itu. 12 Rabiul Awal hari lahirnya Mbah Muhammad. Nah itu enggak langsung 12 Rabiul Awal Mbah Muhammad langsung jadi bertugas jadi nabi, ya enggak gitu loh drone. Lah kok ngata-ngatain yang
macam-macam yang sebelum hari merdeka ada nama Pancasila itu adalah nama yang partai itu yang make. Itu sangat kotor pikiran Nakadrun itu. Jahatnya minta ampun, liciknya minta ampun. Itu ajaran-ajaran gurun seperti itu. Saya geram rasanya. Jadi udah nggak usah peduli dengan kadrun, kita tetap memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, dan kita tetap berusaha untuk membuat Pancasila itu sebagai pedoman yang benar-benar berguna untuk kejayaan Indonesia, benar-benar sebagai pedoman kita sehari-hari. Pancasila itu udah final, udah lengkap, udah sempurna. Gak usah ada yang mau banding-bandingkan dengan Al-Quran. Ya, itu cara-cara HTI itu. Cara orang goblok HTI, FPI itu loh. Gobloknya minta ampun. Kitab yang banyak untuk membunuh dibandingkan dengan Pancasila. Terus drone akalnya dipakai. Terus kalian merasa terus yang bukan pakai kitab Islam terus kalian kafir-kafirkan, itu juga nggak berotak kamu itu. Gitu loh. Dan heran saya dengan gobloknya itu. Jadi udah, tetap kita pakai Pancasila sambil berproses, sambil menuju kesempurnaannya. Yang namanya berproses itu ya tentu saja enggak langsung sempurna. Jadi banyak tahapan menuju kesempurna itu, banyak rintangan, banyak batu, banyak kerikil tajam. Ya salah satunya yaitu model-model HTI, model-model pengasal khilafah yang sejak Indonesia merdeka pun mereka udah mengerocok Indonesia loh. Mereka udah mau mendirikan negara Islam, memakai khilafahnya itu, nggak mau pakai Pancasila itu. Itu kurang ajar banget itu pengasal khilafah itu. Makanya sampai 30 tahun terakhir ini juga mereka besar, mereka dibiarkan oleh SBY 10 tahun terakhir itu. Mereka besar akhirnya, di mana-mana ngibarin bendera HTI, bendera tulisannya tauhid, merasa kalau sudah memakai bendera tauhid gitu udah paling suci, yang lain dikata-katain hina. Itu otak kadrun seperti itu, rusak otaknya. Paham ya semua? Heran banget saya dengan ketololannya itu. Bukannya bernegara dengan baik, pakai Pancasilanya, diuri-uri Pancasilanya itu. Bukan hanya dihafalkan tok. Ya dari sila 1 sampai sila 5 dipakai gitu loh, drone. Itu sudah mengandung Al-Quran semua, itu sudah. Nggak usah sok-sokan banding-bandingkan Pancasila dengan Al-Quran, pilih mana. Itu lambe HTI suka seperti itu. Dan kurang ajar banget saya sama mereka itu, dan geram rasanya. Aduh. Jadi kita sangat bangga ya dengan Pancasila itu sebetulnya. Kita bisa saling rukun dengan semua agama yang ada, bisa menghormati agama orang lain, tidak sosok ngafir-ngafirkan. Mereka beragama seperti oke, mereka juga menghormati kita yang beragama Islam juga oke. Itu Pancasila sebetulnya seperti itu, saling tolong menolong, dalam bermusyawarah juga bersama-sama mencapai mufakat itu bersama-sama.
peri kemanusiaan, sayang sama warga lain walaupun beda suku, beda agama. Ya sejak 30 tahun terakhir HTI di Wahabi digembar-gemborkan di Indonesia itu, dimasifkan, dijejal-jejalkan di universitas-universitas terkenal, dijejal-jejalkan. Itu rektornya juga diam saja, gimana itu? Masa nggak ngerti sepakat rektor bahwa kampusnya dimasuki oleh bajingan-bajingan Wahabi? Itu yang pakai jilbab besar-besar itu otaknya sudah terkontaminasi dengan model HTI. Masa rektor juga nggak paham? Sangat heran saya dengan kebodohan kita itu. Boleh. Jadi ya, setelah semuanya itu, setelah sekarang itu banyak contoh ya yang bikin saya geram rasanya. Seperti misalnya, saya ketika melihat kontennya siapa gitu di YouTube ya, mereka itu sedang melakukan ritual. Lah itu toa di sebelahnya itu melantunkan syair-syair waton. Syairnya Gus Dur bagus memang. Tapi mbok ya, itu setelah itu ditekan dulu, diredam dulu, berhenti dulu. Setelah ritualnya saudara kita selesai, baru kita setel lagi. Itu rasanya saya geram loh. Daerah Sidoarjo itu, gimana itu coba Ansor Sidoarjo? Dekat Candi Pari, coba diselidiki. Musola mana itu? Saya juga geram rasanya. Mbok ya pakai toleransi gitu, pakai akal. Nggak semena-mena begitu. Rasa hormat kita itu pada sesama mana? Orang ritualnya juga nggak sampai berjam-jam, sampai sehari semalam juga enggak, paling nggak sampai 3 jam, paling 1 jam, 2 jam. Kok gitu aja kok jadi setel toanya sekeras-kerasnya. Sampai kita seluruh Indonesia yang menonton YouTube itu tadi mendengar. Kalau mendengar berarti kan udah jelas itu disengaja. Itu otak apa itu coba? Geram saya rasanya. Kita sebagai NO mayoritas, mari kita pakai empati kita itu pada sesama. Saya sebagai orang NO, saya sebagai muslimat, tapi kalau saya sudah nggak diakui sebagai muslimat, terserah. Tapi jiwa saya kemarin sudah bertahun-tahun ngabdi di NO itu, saya merasakan bahwa kita harus bergerak. Jangan mendiamkan otak-otak bodoh kadrun itu menggerogoti kita. Gitu loh, jiwa NO saya seperti itu. Sudah tertanam sejak kecil, sejak remaja. Kalau terus NO kita terus dinodai dengan hal-hal seperti itu, dengan tidak mau menghormati yang lainnya, itu apa artinya kita ber-NO, beragama? Apa artinya? Kita itu nggak bisa bertuhan yang baik kalau begitu. Yang kita doakan agama kita, bukan menuhankan sejatinya Tuhan. Oke ya. Itu masih ada contoh lagi, seperti ada yang membanding-bandingkan semedi massal dan sholat massal. Lah apa bedanya gitu loh? Seolah-olah kalau semedi massal itu sangat hina. Kalau sholat massal, sholat berjamaah itu bagus. Itu ritual mereka, cok, goblok. Saya sangat geram rasanya. Sama semua. Semedi dan sholat itu sama. Semua mendekat pada Tuhan. Tuhan.
geram rasanya. Hal-hal seperti inilah yang membuat saya itu sangat malas rasanya. Kita teriak-teriak Pancasila, 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 tapi kita sendiri terkontaminasi seperti ini. Duh. Dan yang lebih viral lagi ini, tuh Khilafatul Muslimin konvoi dengan pakai bendera-bendera bertuliskan tauhid itu apa-apaan. Sekarang warnanya hijau, macam orang NO. Jadi kita nggak tahu ini NO apa-apa. Orang awam pasti nggak ngerti itu, dikira NO, terus ikut-ikutan, terus mau ngibarin bendera yang bertuliskan tauhid gitu, merasa wah gitu kalau sudah bertuliskan tauhid. Bendera kita merah putih, cok. Geram rasanya. Boh, saya itu dulu sampai saking bangganya saya dengan Pancasila itu ya. Saya menikah yang kesekian. Saya menikah itu saya ambil tanggal 1 Juni tahun saya menikah. Jadi tahun 2021 kemarin saya menikah, tanggal 1 Juni 2021 saya pakai mahar itu pakai patung suku Asmat. Jadi patung yang besar itu satu, patung yang agak besar sedang itu berjumlah 6, patung yang kecil-kecil sejumlah 21. Itu saking sangat saya bangga banget gitu ya dengan Pancasila. Jadi hari lahirnya Pancasila saya pakai untuk hari pernikahan saya. Sekarang setelah saya tahu model-model pengasong khilafah semakin menjamur dengan uraannya seperti itu dan mengotori orang-orang NO. Dan NO sekarang pada protol ke NUGL, ke FPI. Nah itu, saya jadi males rasanya. Males. Sementara pemerintah itu membiarkan karena nggak ada undang-undang yang kuat untuk menangkap orang-orang pembawa simbol-simbol ormas terlarang itu. Itu simbol ormas terlarang, Pak polisi ya. Kenapa nggak disamakan dengan simbolnya PKI? Simbolnya PKI juga dilarang. Palu arit itu dilarang di Indonesia. Seharusnya simbol yang bertuliskan tauhidnya itu lafadznya itu beda loh dengan lafadz la ilaha illallah dengan yang lainnya. Tulisannya itu, hot-hotnya itu kita hafal banget. Dulu pernah teman saya itu pakai bendera merah putih dan tengahnya itu dikasih tulisan la ilaha illallah, modal tauhidnya hotnya HTI. Ya saya semprot. Kenapa ikut-ikutan seperti itu? Kamu orang HTI. Terus dirubah, diganti dengan warna pulau negara Indonesia. Kan goblok banget gitu loh. Dan saya geram rasanya. Oh, nggak bisa berpancasila dengan baik gitu loh. Itu gimana gitu loh. Padahal sudah tua-tua. Boh, yang penting saya luapkan bahwa saya kecewa banget. Orang-orang dengan santainya membawa simbol-simbol ormas terlarang seperti itu. Saya sekali lagi, saya kecewa di hari lahirnya Pancasila ini. Terima kasih, mohon maaf. Matur sembah nuwun pareng. Mohon maaf.